maksudnya siklus itu subgraf siklus ya, karena kalian juga udah mempelajari subgraf ya. Oh, belum mempelajari subgraf ya. Jadi jadi kalau secara gampang dia kalau siklus itu kan eh dia ada titik, dimulai dengan titik lalu ketemu lagi dengan titik yang lain dan kembali ke titik dia asal. Nah, itulah siklus kan gitu. Ya. Terus secara gampang lagi kita bisa lihat, misalnya ini jelas tidak ada siklus, di sini juga jelas ada siklus. Nah, yang lintasan ini tidak ada siklus, maka itu bisa masuk pada kategori pohon. Nah, pohon itu sebetulnya kalau kita menyorot pada eh, apa ya, mungkin kalau kita cerita tentang sebuah pulau, maka kita sebetulnya seperti berada di dalam satu pohon. Karena kita di sana bisa mendatangi kota-kotanya dengan melewati lintasan darat, gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya mau menuju ke pulau, misalnya di Pulau Jawa, lalu kita mau menuju ke kota di Pulau Sumatera, maka kita ibarat kita sedang berada harus menuju ke pohon yang lain. Jadi berbeda pohon, jadi pohonnya itu sendiri haruslah terhubung sebagai satu-satu kesatuan. Nah, eh, sehingga dikatakan bahwa pohon itu jika dan hanya jika setiap dua titik pada G merupakan lintasan. Dan teorema berikutnya mengatakan bahwa setiap pohon mempunyai sedikitnya dua daun. Titik yang berderajat satu itu kita sebut daun. Dan dalam pohon itu sedikitnya ada dua daun. Dan teorema 3 mengatakan setiap pohon dengan orde N mempunyai ukuran N-1. Jadi pohon itu akan punya orde N dan ukurannya pasti akan N-1. Jadi untuk pohon dengan orde N ukurannya pasti N-1. Nah, tadi ya ada lintasan dan bintang contohnya yang sudah bisa kita sorot sebagai pohon. Ada beberapa lagi pohon yaitu misalnya bintang ganda, graf pohon yang mempunyai tepat dua titik yang bukan merupakan daun. Ada yang mau mencoba untuk graf yang mempunyai tepat dua titik yang bukan daun? Ada yang mau mencoba? Jadi yang lainnya daun, sementara ada dua titik yang bukan daun. Jadi kita coba misalkan graf pohon dengan orde 10. Nah, dari orde 10 ada dua titik yang bukan daun, selebihnya daun. Daun adalah titik yang berderajat 1. Ada yang mau mencoba ini? Nah tuh boleh tuh, mau coret-coret langsung di situ boleh. Gak apa-apa, coret-coret langsung situ juga boleh. Ayo siapa tadi yang nyoret tuh? Ayo siapa yang mau coba? Jadi ini dinarasikan eh dengan tidak dengan apa definisi formal, tidak dengan gambar, tapi didefinisikannya dengan narasi ya, dideskripsikannya dengan narasi. Coba kalau pakai narasi kira-kira bisa nggak ngegambarinnya untuk menggambar bintang ganda? Setidaknya kata kuncinya tadi, tepat dua titik yang bukan daun, berarti selebihnya daun. Misalnya untuk pohon orde 10 coba.
Pohon orde 10. Coba. Siapa yang mau mencoba? Di sini juga bisa nih gambarinnya. Jadi kalau kalau ini 2 titik yang bukan daun, ini misalnya kita ambil 2 titik ya. Nah, terus ada lagi mintanya orde 10. Berarti misalnya kayak saya bikin di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kan ini sama ini 10 ya. Karena yang lainnya daun, sementara ada 2 titik bukan daun, saya bisa bikin begini. Nah, berarti yang ini bukan daun, ya kan? Sementara yang ini semua adalah daun. Semua yang berderajat 1, daun. Nah, jadi ilustrasi ini dapat ya. Ini dikatakan bintang ganda karena sebetulnya wilayah bintangnya kan sebetulnya kan bintang tuh biasanya kita nemunya kan satu ya begini. Nah ini juga satu juga begini. Jadi 2 sekarang ini maka jadi ganda ya. Jadi seperti itu. Coba ya sekarang yang lain. Ada ulat bulu. Bulu itu yang lainnya lintasan. Itu lintasan, ada lintasan, lalu selebihnya itu daun. Ada lintasan, tapi terus nanti lintasannya tuh ada daun-daun. Terus ada lagi ilalang. Kalau ilalang itu bintang, bintang-bintang, tapi nanti si daun ada yang saling terhubung dengan bintang yang lain. Jadi daunnya itu saling terhubung dengan bintang yang lain. Lalu ada lagi pohon pisang, itu bintang, lalu ada terhubung oleh 1 titik daun dari setiap graf bintang ke 1 titik baru. Jadi ada 1 titik baru yang saling menghubungkan dengan daun-daun dari graf bintang itu, dengan satu daun di graf bintang itu. Coba ada yang bisa membayangkan nggak dan menggambarkannya coba. Salah satu boleh dari 3 yang tadi saya uraikan untuk bisa menggambarkan. Saya cuman ingin menguatkan imajinasinya aja. Setelah beberapa hari kemarin sibuk makan sapi dan kambing, barangkali ya sekarang coba kita kuatkan dengan imajinasi lah. Saya mau coba yang ulat bulu, Bu. Bulat bulu, oke, silakan. Mau di sini atau di halaman kosong, Aditya? Eh, di whiteboard bisa nggak, Bu? Oke, saya ganti dulu ya whiteboard ya.
Atau mau Aditya yang whiteboard sendiri atau saya? Ya udah nih saya siapin deh. Nah, yuk silakan. Saya contohnya seperti ini, Ibu. Oke, ya cuman mungkin Ya. saya bantu sedikit dengan titik-titik yang lebih bulat, ya. Yang karena kalau di sini kesannya kayak nggak kelihatan titiknya. Ini ya, loh kecoret. Ya, jadi ini adalah caterpillar ya atau ulat bulu. Jadi kalau kita sorot dasarnya, dasarnya itu kan ini lintasan gitu. Lalu lintasannya selebihnya daun-daun gitu. Minimal P3 ya. Minimal 3 lintasannya. Jadi akhirnya selebihnya akan jadi ulat bulu. Ya ulat bulu tuh kan gitu, selebihnya bulu-bulu aja. Oke, terima kasih Hedia. Mudah-mudahan dipahami. Yang lain silakan coba ya untuk graf yang lainnya. Memang definisinya tidak dibuat formal, tetapi dibuat lebih populer. Nah, sekarang jadi akhirnya teorema 4 ini lebih menegaskan lagi tentang bagaimana pohon. Jadi pohon itu terdapat graf G dengan orde N dan ukuran M. Jadi jika G memuat dua di antara properti berikut, jadi G-nya itu dua di antara tiga properti ini ya. Apakah G terhubung? Apakah G asiklik? Apakah G itu M sama dengan N-1? M itu adalah ukuran, N-1 itu N-nya itu adalah orde. Ya, jadi kalau dua di antara ini sudah kita lihat, itu sudah dijamin bahwa G itu pasti pohon gitu. Jadi kalau kita sudah melihat aja bahwa oh ini grup gamenya terhubung nih pertama. Yang kedua kayaknya nggak ada siklusnya, sudah nggak ada siklusnya nih pasti, oh udah pasti itu pohon. Atau kalau kita sudah bisa melihat bahwa oh ini ukurannya M-nya itu di depan atau jumlahnya itu adalah N-1 atau sisinya itu banyaknya sisi itu jumlahnya itu dari banyaknya titik dikurang satu aja itu pasti pohon gitu. Nah, jadi ini teorema 4 lebih menegaskan lagi tentang kekuatan data identifikasi pohon ya. Nah, sekarang kita punya contoh 8 nih tentang bagaimana ada masalah atau eh, sebuah tantangan nih. Kalau ada derajat beberapa titik pada pohon T dengan orde 13 adalah 1, 2, dan 5, jika T tepat mempunyai 3 titik yang berderajat 2, berapa banyak daun yang dimiliki pohon tersebut?
Jadi ini ada pohon nih, diketahui ordernya 13. Tapi derajat titik pohonnya itu 1, 2, dan 5 aja. Jadi nggak ada titik yang berderajat 4, titik yang berderajat 3, nggak ada. Ya, pokoknya hanya 1, 2, dan 5. Dan bahkan diketahui 3 titik itu berderajat 2. Ya. Nah, jadi berapa banyak daun yang dimiliki pohon tersebut? Oke, sekarang silakan Anda coba supaya bisa memperoleh jawaban terkait masalah ini. Silakan dicoba.
Oke, siapa yang sudah mencoba? Ayo, siapa yang udah mencoba? Ayo, siapa yang sudah mencoba? Ini nggak ada yang mau nyoba. Jawab. Kali ini tantangannya memang sudah langsung kasus ya. Nggak lagi gambar-gambar. Ini kayaknya masalahnya habis makan sapi nih sama kambing kebanyakan nih kayaknya nih ya. Jadi ditanya siapa yang mau mencoba, nggak ada yang mau jawab. Kenapa? Tekanan darah pada tinggi sekarang nih. Atau kolesterol yang pada tinggi. Hmm, yuk kita coba sama-sama bahas yuk. Ayo mari kita coba sama-sama bahas. Apa yang kita ketahui dari informasi di atas tentang pohon T? Ini bukan tita tapi tree. Maksudnya pohon T-nya itu. Oke, coba apa yang sudah diketahui? Ya, apa saja yang sudah diketahui N13. Ya, jadi N atau orde ya untuk mengatakan mempertegas N-nya adalah 13. Nah, sekarang orde 13. Apalagi kemudian? Apalagi yang sudah diketahui? Derajat titiknya ada 1, 2, sama 5, Ibu. Hmm, eh, derajat titik 1, 2, 5 dan mungkin lebih tepat lagi 3 titik yang berderajat 2 gitu kan?
Jadi yang derajat 2 ada 3. Gini aja deh. Dan titik yang berderajat 2 ada 3. Nah, gitu. Ada lagi? Apalagi kemudian, kalau sudah dari pengetahuan ini, apalagi yang bisa kita analisis? Coba. Ini deh. Kayaknya gagal. Gagal apanya? Coba kalau ordenya 13, mudah nggak kita menemukan banyaknya sisi atau ukuran? Sisinya 12, Ibu. Dari mana? Dari teorema yang tadi, M sama dengan N dikurang 1. Iya, karena pohon dengan orde N 13, maka ukuran M sama dengan N-1, jadi M-nya sama dengan 12. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Sekarang kita pakai misal. Misal, hmm, berapa ya? Apa ya? Misalnya kita bikin hmm, N1 ini adalah banyaknya titik berderajat 1, koma. Lalu kemudian N2 banyaknya titik berderajat 2. Lalu N3 banyaknya titik berderajat 5. Maka kita bisa memanfaatkan, kok gini sih? Sorry. Maka kita bisa di sini memanfaatkan apa? Lema jabat. Jangan lema jabat tangan dulu. Kita bisa memanfaatkan pengetahuan banyaknya titik semua, ya enggak? Kita bisa hitung bahwa N1 ditambah N2 ditambah
N3 itu sama dengan berapa? 8. 13, Bu. 13. 13. 13 ya. Nah, 13. ya. Sementara apa yang sudah kita ketahui dengan informasi lain yang sudah ada yaitu Tanya, Bu. bahwa ini. N2-nya ada 3. Nah, itu. Jadi karena titik berderajat 2 ada 3, maka kita punya N1 ditambah 3 ya, Bu ya. ya, Ditambah N3 sama N2 sama dengan 3 sehingga sekarang kita bisa bikin ini ininya diganti menjadi 3, ya kan? Nah, Iya, Bu. jadi sekarang kita punya apa kemudian? Jadinya N1 ditambah N3 sama dengan 10 ya, Bu. Iya. Sekarang jadi kita punya persamaan bahwa ini kita diturunin aja deh. Nah, gitu ya. Jadi kita punya N1 ditambah 3 adalah 10. Ya, betul. Ini kita bikin dulu sebagai persamaan ke-1 ya. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi dari informasi ini. Ini kita kecilin deh yang misal nih. Biar nggak boros tempat. Nah, gitu ya. Kita bisa memanfaatkan lagi, yaitu dengan lema jabat tangan. Kenapa kita pakai lema jabat tangan di sini? Kira-kira untuk apa? Sekarang kita perhatikan ide, informasi, derajat titik, derajat 125 ini. Bahwa lema jabat tangan itu kan formulasinya adalah, saya bikin simpel ya, ini kan degree dari semua P I, ya kan? PI, nah ini jadinya nggak kepake ya. Sama dengan 2 kali apa? Sisi kan? M ya, Bu ya? Iya, 2 kali M berarti kan? Kalau di sini. Nah, dan itu artinya di sini kita punya, kalau kita pinjam dulu deh persamaan ini ya. Berarti kan kita punya N1 kita 1 kan? Derajatnya 1 ya. Berarti 1 kali N1 gitu ya. Sementara Iya, Bu. kalau N2-nya kita Ada 2. 2 kali N2. Kan ini N2 ini Iya. banyaknya titik derajat 2. Iya, Bu. Sementara yang ini 5 ya, Bu ya? kali N3. N3. Jumlahnya berapa? 24 berarti. 2 kali berapa? 12, 2 kali Bu. 12. Iya, 2 kali 12. Nah, itu kan. Nah, jadi sementara N2 kita sudah ada kan?
Berarti ini kita buat simple kan sekarang? Kalau N2-nya sudah ada, berarti kan ini adalah, sorry. Gimana sih? Udahlah, biarin deh. 2 dikali 3 kan? Banyaknya titik berderajat 2 ada 3 kan? Betul, Bu. Nah, berarti yang ini 24 ya. Sehingga kita dapat hasil akhirnya berapa? N1 ditambah 5N3 sama dengan 18. Iya, betul. 5N3 sama dengan 18. Sama dengan 18. Dan itu berarti kita bisa sebut sebagai persamaan kedua. Sekarang berarti kalau kita sudah punya dua persamaan, kalau tadi kan mungkin masih susah ya kalau punya persamaan linear baru satu begini. Kecuali kalau kita mau pakai waktu kita teori bilangan lalu, kita menggunakan Diopantin. Tapi informasinya masih sedikit lagi, harus bisa meningkatkan lagi, ditingkatkan lagi masih tetap. Nah, kali ini kita bisa mudah memperoleh persamaan yang kedua. Maka kali ini kita bisa memanfaatkan substitusi ya kan? Atau apa? Eliminasi kan? Dari persamaan linear itu. Satu dan dua. Saya nggak perlu uraikan ya bagaimana mengerjakannya. Jadi kira-kira akan didapat berapa? N1 dan N2? N1-nya 8, N2-nya 2, Bu. Oke. Maka kita dapat 8 ya Bu ya. ya N1-nya 8 dan N3-nya 2. iya, betul. N3-nya 2. 2. Nah, berarti dari informasi ini sebetulnya pohon mempunyai berapa daun? 8 ya Bu ya. 8, Bu. 8 daun. Iya. Ya, jadi bisa selesai. Nah, dari sini saya mau ngingetin artinya. Pertama, kita jangan pernah lupa tentang ide kalau ada informasi orde, maka berarti dari sini kita bisa berpikir tentang, oh ini orde ini berarti akan menjumlahkan semua titik-titik yang dimiliki dari pohon itu. Informasinya kita bisa bikin titik-titik yang terlibat apa aja. Di sini kebetulan titik derajat 1, derajat 2, dan derajat 5. Jangan lupa lagi kita juga ada lemma jabat tangan yang bisa memanfaatkan informasi tentang banyaknya derajat titik dengan hubungannya dengan banyaknya sisi. Dan karena ini pohon, banyaknya sisi itu bisa dihubungkan dengan banyaknya orde. Sehingga kita bisa memperoleh dua persamaan linear. Dan yang penting lagi, ini adalah pengetahuan matematika yang dasar lagi tentang masalah persamaan linear. Jangan lupa tentang masalah substitusi dan eliminasi dari persamaan linear. Maka kita bisa menyelesaikan masalah graf ini. Berarti pohon ini ordenya 13. Derajatnya ada yang 1, 2, dan 5 derajat titiknya. Informasi derajat titik 1 ada 8. Derajat titik 2 ada 3. Derajat titik 5 ada 2. Oke, karena tadi kita yang ini kerjanya bareng-bareng,
Sekarang saya minta dari Anda. Coba siapa yang bisa menggambarkan grafnya seperti apa? Graf pohon ini seperti apa? Coba. Saya tunggu. Kalian boleh bikin di kertas, mau di slide langsung, boleh. Kalau mau dicoba pakai kayak tadi kayak Mas Aditya pakai whiteboard, boleh, terserah. Mau yang mana? Jadi ini kalau mau dibagusin, ini diwarnain merah sama saya. Tuh, dapat. Ini dapat. Set. Nah, gitu. Siapa yang mau mencoba gambar grafnya? Saya mau coba, boleh Bu? Boleh, ayo silakan. Kahfi. Pakai whiteboard ya Bu ya? Mau pakai whiteboard? Dari saya atau langsung? Boleh dari Ibu. Saya Oke. pakai. Oh, ini tadi belum bersih ya. Sebentar, saya bersihin dulu. Yuk, silakan. Sambil Kahfi menggambar, saya pengen absen dulu ya tentang kehadiran. Ya. Saya mulai dari Julia, Najwa, Faijah. Najwa Najwa izin ke Faijah. toilet, Ibu. Mana Najwa ke toilet? Hah? Oke, Arjuna ada ya. Chelsea? Oh, Chelsea ada Hadir, juga tadi. Ibu. Ahmad Jaki, Hadir Ibu. Mundi. Oh, kelewat. Umar, Hadir, Bu. Mundi. Hadir Ibu. Oke, Asri, Hadir Ibu. Nabila, Hadir, Ibu. Reva, Hadir Ibu. Anita, Hadir Ibu. Siti Salwa, Hadir Ibu. Raina, Hadir Ibu. Nadia. Tadi udah doa. Lubna, Lubna kemarin ikut kelas D, Ibu. oh Lubna iya bener ya. Kemarin ikut kelas kelas D ya. Oke, Zulfani, Hadir Bu. Via, Hadir Ibu. Rizky Al-Hadad, Hadir Bu. Kusnul, Kusnul, Hadir, Ibu. ya. Muhammad Abdul Aziz Satrio, Hadir Bu. Sakinah, Hadir Ibu. Nurlaila, Kaila, Hadir Ibu. Nurlaila, Hadir Ibu. Syifa, Hadir Ibu. Fatih Hati,
Hadir Ibu. Fadila, Hadir Ibu. Muhammad Soleh Kafi lagi gambar. Syifa, Hadir Ibu. Kalimatus Sa'diah, Hadir Ibu. Najah, Hadir Ibu. Adisti, Hadir Ibu. Nurul, Nurul Fitriani. Hadir, Bu. Oke, saya simpan. Hadir, Ibu. Ya. Oke. Ya, kok nggak bisa kesimpan? Ada aja deh nih. Oke, kita lanjut. eh Bagaimana untuk gambar Kahfi, teman-teman? Kelihatannya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Apa harapannya? Titik berderajat satunya ada 8? Derajat 1 ada 8, Ibu. Ya, terus? Habis itu yang derajat 5 ada 2, derajat 2 ada 3. Iya, derajat 2-nya ada 3, mana ada 3? Derajat 2-nya mana? Kurang 1. Oh, di Ini, Bu. atas. Oh, Iya, di atas. ketutupan. Oh, sorry. Saya Ketutupan ketutupan anuan. gambar saya. Oh iya, Bu. Oke. Nah, ini tentu bukan satu-satunya gambar yang memenuhi syarat itu ya. Pasti kalian juga mungkin ada yang mencoba-coba ternyata gambarnya nggak sama seperti ini. Sekali lagi, karena untuk cuman menentukan tentang banyaknya titik, banyaknya sisi, dan banyaknya derajat, itu ternyata kita bisa menemukan gambar yang bisa berbeda-beda. Kali ini kita menemukan salah satunya seperti yang Kahfi gambarkan. Terima kasih, Kahfi. Iya, iya, Bu. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan di sini. Nah, Ibu, selanjutnya maaf yang di AIS belum di absen ya, Ibu? belum gantian sebentar. Kita lanjut nanti yang di AI sebentar. Kalau pas coba lagi ngerjain soal lagi. Mudah-mudahan ingat. Ya, diingetin lagi aja nanti. Yuk sekarang kita lanjut dulu ini. Terus untuk hutan, ide hutan itu adalah ide untuk apa namanya merangkum bahwa kadang-kadang pohon itu juga ada yang tidak sendirian gitu. Artinya ada pohon lalu ada pohon lagi dan itu menjadi sebuah graf yang tidak terhubung. Akibatnya, tapi sama-sama pohon yang tidak terhubung ini, itulah yang disebut hutan. Jadi kalau pohon adalah graf terhubung, sementara hutan adalah pohon-pohon yang bergabung menjadi hutan. Jadi semua sama-sama pohon, tapinya baru jadi hutan. Jadi kalau pohon itu satu komponen, maka hutan itu adalah kalau tergantung berapa banyak pohonnya. Kalau banyak pohonnya ada K, maka akan menjadi K komponen. Sehingga kalau orde pohon itu N, ukurannya adalah M itu adalah N-1, maka kalau hutan ordenya N, maka ukurannya adalah N-K. Kalau ada K sebanyak K komponen. Nah gitu. Nah sekarang kita punya gambar graf ini. Maka pertanyaan saya sama seperti tadi, sama seperti beberapa waktu yang lalu. Kalau kita punya graf seperti ini,
Maka jika kita ingin eh, mencari titik yang bisa menjadi center of informasi, kira-kira titik mana yang kalian pilih menjadi center of informasi atau mau dibilang server bolehlah gitu ya. Tetapi kalau jadi pusatnya informasi, kira-kira yang mana yang kalian akan pilih menjadi eh, pusat informasi itu. Nah, kalau kalian memilih itu, maka coba bayangkan kira-kira sebarannya itu akan berapa lama ya, berapa banyak step langkah yang harus kita lakukan sehingga sebaran itu akan sampai kepada semua titik. Nah, itu yang kita bayangkan dari masalah ini terkait dengan pohon berakar. Coba kira-kira titik mana yang yang pingin kalian pilih sebagai pusat dari informasi kalau seandainya titik-titik ini adalah mempunyai spek yang sama gitu ya, mempunyai kekuatan yang sama gitu. Kira-kira yang mana? Yuk, siapa yang mau mencoba? Kira-kira titik yang mana yang kira-kira kalian rasanya pingin kayaknya titik ini deh yang akan jadi pusat informasi. Pertimbangannya apa? Ayo, kok nggak ada yang mau mencoba jawab? Siapa? Coba. Kemarin udah pernah saya ilustrasikan sedikit kan waktu kita menetapkan yang mana menjadi server. Kan Ibu, hampir serupa, ya? Ibu mau nyoba boleh nggak? Silakan, pakai hati. Yang jadi pusat ya, Bu. Mm-mm. Kalau menurut saya yang E, karena kalau misalnya yang titik E itu bisa langsung nyampein ke 4 titik. Mm-mm. Jadi yang E itu bisa langsung nyampein ke titik yang B, A, D, sama G. Ya, boleh. Selanjutnya, satu tahapan aja. Ya, mungkin saya terusin ya.
Jadi ide ini sebetulnya kita bisa membuat graf ini kita bawa ke dalam bentuk lain yang dinamakan pohon berakar. Pohon berakar itu biasanya akan membuat pohonnya nampak seperti jadi ada akarnya gitu loh. Ya, akarnya bisa ke atas atau ke bawah tapinya. Kalau ke bawah boleh, ke atas boleh. Jadi misalnya bahwa kalau kita mau bayangkan bahwa ada satu titik yang menjadi sebagai titik akar, maka berarti yang lain akan menjadi level di bawahnya atau di atasnya gitu. Jadi atau berikutnya. Jadi kalau misalnya kita tetapkan E sebagai level 0, ya level 0, jadi kita mulai dari level 0, katanya maunya E kan? Maka berarti dari E itu kita akan bercabang ada ke titik G, ya kan? Lalu ada ke titik D, lalu ada ke titik A, lalu ada ke titik B. Nah, ini pada level 1. Ini L-nya level ya. Nah, itu. Nah, sekarang di level berikutnya, G itu bercabang lagi dengan F dan H. Sementara B bercabang lagi dengan C. Maka ini masuk pada level 2. Lalu kita lihat ke sini F bercabang lagi dengan I dan bercabang lagi dengan J. Dan ini kita masuk sebagai level 3. Nah, dari sini kita bisa lihat dengan membuat gambar dalam bentuk baru seperti ini, ya. Gambar baru ini kan kesannya jadi seperti berakar ya. Jadi berakar itu bisa ke bawah, bisa ke atas ya. Jadi bisa juga bentuk akarnya itu ke atas gitu. Nah, itu juga sama. Itu dikatakan berakar. Yang penting ada titik pusat, lalu eh, selebihnya dia bisa ke atas ke bawah. Kalau ini ke bawah, mungkin bisa lebih terkesan akar. Nah, ini levelnya sampai 3. Dari sini berarti kita bisa bayangkan seperti cerita kemarin bahwa informasi ini akan tersebar ke seluruh titik dalam level 3 satuan waktu. Nah, di situ kita jadi level inilah yang akan memberi informasi seberapa panjang atau besar kekuatan dari kalau kita menentukan titik akar di titik akar itu gitu. Kan tentu akan jadi berbeda kalau titik akar itu kita tempatkan C. Karena untuk C berarti kalau kita mau menuju informasinya 1, 2, 3, 4, 5 kalau untuk sampai data ke I. Ya, butuh 5 satuan waktu, berarti butuh waktu proses yang lebih panjang atau lebih lama. Tapi dengan titik di E, itu levelnya 3. Sebenarnya kalau dari sini sih, kita juga bisa mempunyai opsi G ya. Karena G juga kita lihat sama juga ya, sampai ke C paling tinggi itu 3 juga ya. Hanya mungkin kalau di E dalam satuan waktu pertama kita sudah langsung di level 1 ini kita bisa lihat ya di level 1. Ini level 1. Nah, kita sudah langsung dapat 1, 2, 3, 4 titik. Di level 2 jadi total 7 titik. Maka terakhir di level 3 kita sudah menjadi 9 titik. Tapi kalau di G, di level 1-nya baru 3 titik, ya kan? Baru di level 2 banyak. Langsung set, ini semua level 2 kan? Nah,
Ini langsung jadi 8 titik, baru yang terakhir jadi 9 titik. Jadi dia pada saat di level kedua dia jadi langsung banyak. Tapi kalau di sini ini, jadi semua punya keunggulan yang berbeda-beda. Tapi penetapan itu bisa menjadi pertimbangan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, makasih. Ya, kita akan masuk menuju subgraf dan komplement subgraf. Sama seperti himpunan dan subhimpunan, subgraf dan komplement subgraf juga serupa dengan itu. Bedanya ini dalam bentuk graf. Jadi kalau di kisah ini awal grafnya itu adalah ini graf awal, graf besarnya sebagai graf G. Ya. Lalu kita mengambil sebagian. Nah, ilustrasi sebagiannya itu ini kan. Sret, sret, sret. Yang kemudian jadinya ini. Ya kan? Ini kita sebut saja G1. Lalu bagian yang lain kita lihat ini kan. Nah, ini dia jadinya. Nah, ini kita sebut saja G2. Gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa bilang kalau kita mengambil subgraf sebagian dari graf G, ya sebagian itu kita kebetulan mengambilnya adalah contohnya adalah G1, maka kita juga bisa mengambil subgraf yang lain adalah G2. Apakah ini satu-satunya? Ya enggak. Jadi kita bisa juga ngambil subgraf lain, misalnya ngambil subgraf lainnya itu saya hapus ya yang di sini. Misalnya begini. Nah, bisa ya. Atau begini. Bisa. Banyak ya. Jadi subgraf itu bisa banyak. Tapi kalau kita mau menyorot dulu tentang kasus G1, G2 ini, kalau kita menyorot G1 sebagai subgraf dari G, maka kita bisa menyorot G2 adalah komplement dari G1 terhadap G. Kenapa komplement? Karena kan kalau G-nya utuhnya seperti ini, sementara G1-nya seperti ini, G2 itu kan sisa yang akan membuat kalau digabung dengan G1 akan menjadi G. Maka itulah yang sisa, itu yang disebut sebagai komplemennya gitu. Jadi kalau kita menyorot G1, maka G2 adalah komplement dari G1 pada G. Tapi kalau kita menyorot G2, kita bisa bilang bahwa G1 adalah komplement dari G2, komplement G2 pada G gitu. Ya, jadi begitu ya cara menyorot tentang masalah ide komplement. Tapi intinya yang namanya subgraf itu adalah yang penting sebagian yang harus memuat setidaknya sisi. Jadi kalau yang namanya subgraf itu adalah jika G1 adalah subgraf dari G jika P1 itu adalah himpunan bagian dari P dan E1-nya himpunan bagian dari E gitu. Jadi misalnya kita mengambil ini saja, ya itu sudah subgrafnya. Oh, jadi nanti kalau saya gambar begini, A, B. Ya ini sudah bisa jadi subgraf dari ini gitu. Oh, kalau saya mau ngambilnya begini, C, E, D. Ini juga sudah bisa menjadi subgrafnya ini gitu. Ya. Dan masih banyak lagi tentunya. Pokoknya yang penting sebagiannya. Nah, sekarang yang kita kenali lagi adalah tentang ide subgraf rentang. Ya, subgraf rentang dan pohon rentang. Subgraf rentang itu Recording in progress. ya. Subgraf rentang itu idenya sebetulnya tetap sama-sama subgraf,
tetap sama-sama subgraf H ya. Sama-sama tentang bicara subgraf ya. Tapi dia yang paling penting adalah jika memuat setiap titik dari G. Itu. Jadi kalau kita punya subgraf dan setiap titiknya ada di subgraf itu, maka itu disebut sebagai subgraf rentang. Kayak apa maksud subgraf rentang? Misalnya, kalau tadi G1 ini belum subgraf rentang. Karena apa? Karena titik C dan D tidak diajak. Ya. Lalu bagaimana dengan G2? Ini subgraf rentang bukan? Bukan juga. Karena titik B dan F tidak diajak. Jadi yang subgraf rentang itu apa? Misalnya nih, saya ambil supaya jadi subgraf rentang itu adalah misalnya begini. Nah gitu. Nah gini. Yang nggak diajak itu yang ini. Ini nggak diajak. Tapi kalau kita sorot titiknya ini, 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 ini sama ini diajak semua. Ada sisi aja yang nggak diajak satu. Nah ini yang disebut sebagai subgraf rentang. Jadi kita bisa menyatakan sebuah subgraf rentang itu apabila kita mengambil sebagian atau subgrafnya dari graf yang awal, tetapi kita melibatkan semua titiknya, ya. Dan dan mestinya ada sisi yang tidak diajak, gitu. Nah, terus ada lagi istilah pohon rentang. Nah, pohon rentang itu sebetulnya ya sama idenya subgraf rentang. Hanya nanti bentuknya harus berupa pohon. Bagaimana kalau mau berupa pohon? Misalnya aja nih, kalau ini saya ulangi ya. Misalnya kali ini saya akan ambilnya grafnya begini deh. Nah, coba kira-kira kalau kayak gini, sebentar ini kurang rapi dikit ya. Nah, ini subgraf. Ya. Sekarang apakah ini pohon rentang? Iya. Kenapa? Awalnya adalah dia subgraf rentang dulu enggak? Iya, karena di sini A-nya ikut, B, C, D, E, F. Semua titiknya ikut. Nah, sekarang bentuk subgrafnya. Bentuk subgrafnya berupa pohon enggak? Kalau kita lihat di sini berupa pohon atau enggak? Coba, ini pohon atau bukan pohon yang saya bikin yang baru? Kalau saya bikin di sebelahnya gini ya, gambar barunya. Ya, ini A, B, C, D, E, F. Ini pohon atau bukan? Ayo, pohon itu apa?
Pohon itu salah satunya graf terhubung. Terhubung nggak ini? Jawab dong, saya nggak denger. Terhubung, Bu. Terus sekarang syarat pohon lagi apa yang lain? Eh, tidak memiliki siklus ya, Bu? Tidak memiliki siklus. Tidak memiliki siklus nggak ini? Iya, Bu. Tidak. Iya, berarti ini pohon. Ya kan? Iya, Bu, pohon. Sementara kalau tadi saya bikin subgraf subgraf yang lain yang pakai ini subgraf rentang, tapi bukan pohon. Sementara yang ini subgraf rentang dan bentuk pohon. Maka ini menjadi pohon rentang. Yang ini cukup disebut sebagai subgraf Rentan. rentang. Iya. Jadi selama dia tidak pohon, makanya disebutnya subgraf rentang saja. Tetapi ketika dia sudah dalam bentuk pohon, maka disebut sebagai pohon rentang. Gitu ya. Yuk sekarang kita pertajam yuk. Di bawah kita punya contoh 11. Saya minta ada yang mencoba menggambarkan konstruksi subgraf pohon. Nah, jadi yang A adalah subgraf pohon, yang B konstruksi pohon rentang. Kayaknya saya harus tambahkan lagi. Saya minta coba kalian hitung ada berapa subgraf C3 di gambar contoh 11 itu. Yuk, silakan. Sambil kalian berpikir, saya absen lagi. Saya lanjut absennya. Ais sekarang. Tiara, sudah sehat? Hadir Ibu, sudah Ibu. Alhamdulillah. Lianti? Hadir Bu. Ya, Lianti hadir ya. Stevi? Hadir Ibu. Hadiroh. Hilwa? Hilwa, right hand. Sudah sehat, Hilwa? Hilwa kenapa? Mik Kak Hilwa tadi bermasalah, Ibu. Oh gitu, ya udah. Reva sehat? Oh Reva sehat ya dari kemarin. Reva hadir ya. Hadir Ibu. Oke. Kemudian ada Putri Salsabila. Ada? Putri Salsabila. Putri Salsabila. Enggak ada. Ada info Putri Salsabila kemana? Enggak ada ya. Safira? Hadir Ibu. Oke. Hanum? Hadir Ibu. Hana? Hana? Hana tahu nggak ada kuliah hari Hadir ini? Ibu.
Oh, Hana tahu hadir. Oke. Jadi yang Salsabila gimana nih? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada ya. Oke. Ya, siapa yang mau mencoba? Saya belum dapat pesan Ibu. Aditya udah. Kan tadi kamu udah jawab. Udah dari awal Aditya. Yuk, silakan. Saya mau coba, Selain Bu. ya siapa yang Ya, mencoba? Bu. Saya, Bu. Rio, Bu. Yuk, yang mana yang mau mencobanya? Mau di sini aja gambarnya atau di tempat lain? Di tempat lain boleh, Bu. Di whiteboard lagi. Oke. Is. Ya. Udah, Ibu. Ya, coba boleh dijelasin? Yang pertama kan yang akan disuruh gambar subgraf pohon ya, Bu ya. Ya. Nah, karena subgraf dia boleh titiknya nggak nggak termasuk nih. Di sini yang titiknya nggak termasuk tuh C, tapi bentuknya tetap pohon gitu, Bu, nggak siklis. Mm-mm. Nah, kalau yang B kan disuruhnya eh, pohon rentang, Bu ya. Mm-mm. Kalau pohon rentang itu dia tuh gambarnya grafnya berbentuk pohon, tapi semua titiknya harus disertai, Bu. Jadi Ya, gambarnya seperti ini. betul. Jadi kalau cuman beda satu titik aja mempengaruhi ya untuk mengatakan bahwa ini hanya sekedar sugra pohon atau ini akan menjadi pohon rentang. Jadi kalau yang B sudah dibuat dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk hmm, semua titik terlibat gitu ya. Sementara kalau pada yang A di situ kita bisa bikin hanya sebagian aja sih, tapi bentuknya harus berupa pohon. Oke, makasih Satrio. Boleh Iya, Bu, dijawab. sama-sama. Oke, sekarang boleh dijawab sama-sama kalau gitu kira-kira
subgraf pohonnya sendiri, subgraf yang C3-nya ada berapa? Di graf ini subgraf C3-nya ada berapa? C3. Coba kita lihat. C3 yang pertama. Kita bisa dapat ini kan? Ya, atau ini kita bikin dulu deh. A, B, C, D, E. Berarti subgraf kita yang pertama adalah E, C, D. Nah, jadi kita mengupayakan gambar subgrafnya itu sesuai dengan kondisi awalnya ya. Lalu kemudian subgraf kita C3 yang lain ada nggak? Ada nggak yang kalian bisa lihat C3 yang lain? Ada nggak? DC Bu. Iya. BDC. B, C, D. Jangan berhenti sampai B, C, D. Karena kalau sampai B, C, D begini nih. B, C, D. Berhentinya di sini. Harusnya kembali ke B. B, C, D, B. Nah, gitu ya. Jadi kita punya gambar ilustrasinya gini. B, C, D, B. Jadi kita punya berapa banyak kalau gitu si subgraf C3 kita? Ada 2. Di sini ada subgraf C5 nggak? Ada subgraf C5 nggak? Ada itu, Bu. Ada Ibu. Kelihatan ya. Jreng, 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 jreng. Ada. Ada subgraf C4 nggak? Ada Ibu. Yang mana? Kalau ini saya tulis A, B, C, D, E. Coba A, B, D, E, A. A, B, B, E, A. A, B, D, E, E, A. A. Ada berapa subgraf C4-nya? Ada 2 Ibu. Apalagi yang satunya? A, B, C, E, A termasuk nggak Bu? A, B, C, C, E, A. E, A. Tahu nggak sebetulnya ada satu lagi? Coba amatin lagi. Nih, saya ajak ya, coba perhatikan. Ini C4 bukan? Nih, B, C, E, D, B. C4 bukan? Iya, Bu, C4. Iya. Jadi di sini kita harus sangat ini teliti ya. Jadi kalau ditanya berapa banyak C4, wah hampir aja kita hanya bilang 2. Karena yang itu tidak terlalu kelihatan, padahal itu ada. Nah, jadi kita sudah bisa melihat adanya subgraf ya di sini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait masalah subgraf? Oke, kalau tidak ada, ini saya nggak tahu ya, nggak adanya itu karena nggak ngerti atau karena masih asik
mikirin nanti malam mau nyate apa gitu ya, saya nggak ngerti deh. Karena dari tadi kok kayaknya ditanya kok banyakannya diem ya. Oke deh, yuk kita lanjut. Nah, ini kalau isomorfis kita coba. Nah, sekarang isomorfis ini mungkin dari awal kita sudah sering dengar ya, saya bicara tentang isomorfis. Intinya isomorfis itu kalau di geometri itu kayaknya kongruen. Nah, kalau di sini tuh serupa gitu ya, bentuknya sama, tapi sebetulnya eh, kalau di graf itu bentuknya tidak sama, tapi sebetulnya dia menggambarkan sistem yang sama. Nah, itu dikatakan isomorfis. Nah, saya punya lima, lima gambar graf di sini ya, lima gambar graf A, B, C, D, E. Maka dari sini sebetulnya kita akan mencoba memetakan yang mana yang isomorfis dan mana yang tidak. Ya, di bawah ada penjelasan tentang sebetulnya bagaimana apa sih identifikasi awal lah. Karena untuk menentukan isomorfisme graf itu kebetulan memang belum ada sampai sejauh ini algoritma yang spesifik yang menjadi dipatenkan gitu ya bahwa tahapannya harus begini-begini gitu, nggak ada. Tetapi sebetulnya sifatnya hanya memeriksa tekniknya itu eh, agak leluasa kita melakukan. Tetapi ini saya susun berdasarkan pertimbangan karena kayaknya mungkin mudah dilihat, mestinya mudah juga diperiksa. Yang pertama adalah kita memperhatikan banyaknya titik dan banyaknya sisi. Mestinya graf akan menjadi isomorf kalau banyaknya titik dan banyaknya sisi itu sama gitu dulu. Itu mestinya itu ya syarat awal. Berarti kalau kita sekarang punya 5 graf, kira-kira dengan membandingkan banyaknya titik dan banyaknya sisi, maka yang mana yang kemungkinan isomorf dan yang mana yang bukan? Coba. Dari A, B, C, D, E. Yang A berapa titiknya? Ordenya. 6, Bu. Ordenya 6, N 6, ukuran? 5. 5. Saya tulis M ya. 5. Yang B? 6, N6, M-nya? M-nya 5. M-nya 5. Yang C? M-nya 6. 6, M-nya? 5. 5. Oke. Yang D? N-nya? 4. 4. M-nya? 6. 6. M-nya 6. Yang E? N-nya 4, M-nya 6 juga. Maka sampai sini kita punya melihat potensi yang ini yang mungkin dalam satu rombongan, ya kan? Yang ini yang mungkin beda lagi. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita sorot yang sedikit dulu aja, D sama E. Kalau kita perhatikan di D sama E itu titik dan sisi udah sama. Apalagi yang kita bisa sorot? Nomor 3, banyaknya titik dengan derajat tertentu. Kebetulan di sini derajatnya ini 3, titik ini derajatnya 3. Semua titik ternyata berderajat 3, ya kan? Dari sini aja udah berarti udah mudah karena nggak ada yang aneh-aneh, semua titik derajat 3, maka udah bisa dibilang dengan mudah bahwa ini akan menjadi isomorf, ya. D dengan E akan menjadi isomorf, ya. Nah, sekarang mari kita sorot yang ABC. Kalau yang ABC kita perhatikan yang ini titik berderajat satunya ada 2, ya.
Coba kalau yang B, titik derajat satunya ada berapa? 1, Ya, 2, 3. Kalau yang C, derajat satunya ada berapa? 1, 2. dua. Berarti yang B sudah pasti tidak akan isomorf, baik dengan A maupun dengan C. Yang berpotensi A dan C kan tinggal kita periksa derajat titik yang lain. Nah, jadi kalau memeriksa titik dengan derajat tertentu itu begitu kondisinya. Jadi, oh yang ini 2, 2, 2, 2. Sementara yang ini juga sama, 2, 2, 2, 2 derajatnya. Akibatnya sama. Sampai sejauh ini, maka berarti kita bisa bilang eh, potensinya sama. Nah, perhatikan subgrafnya juga. Bisa ada subgrafnya nggak di sini? Subgrafnya di sini, kalau kita lihat potensi subgraf di A, hanya bisa P2, P3 gitu aja kan. Ini juga begitu kan? P2 atau P3 gitu aja. Nah, kembali ke kasus ini juga gitu. Subgrafnya tuh hanya ada potensinya C3 ya atau C4 gitu kan. Nah, ini juga sama kan? C3 hanya C4. Berarti ada semua sama. Makanya itulah yang ini isomorf. Yang ini juga A sama C ini juga akan jadi isomorf. Nah, yang ini yang tidak isomorf jadinya. Nah, itu ya. Jadi untuk menandakan isomorf itu kita bisa menggunakan deteksi ini. Ya, banyaknya sisi, banyaknya titik, banyaknya sisi, lalu memperhatikan titik dengan derajat-derajat tertentunya, sama enggak gitu. Lalu memperhatikan subgraf-subgrafnya gitu. Terus urutan tetangganya gitu juga bisa nanti. Jadi ini bertetangga dengan itu enggak gitu, sama siapa. Nah, nanti kita kita perdalam dengan kasus di bawah ya. Ini dia. Nah, ini kita punya dua 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 graf G1 dan G2. Kalau kita perhatikan di sini, apakah graf G1 dan G2 ini isomorf? Mungkin kalau sekilas kita lihat gambarnya sih tampak, oh enggak nih beda banget gitu ya. Kesannya kan di sini bentuknya persegi panjang, kalau ini ada segi 5. Nah, tapi padahal coba kita perhatikan. Ternyata kalau kita perhatikan dari banyaknya titik dan banyaknya sisi sama enggak? N-nya berapa? G1. Banyaknya titik, banyaknya sisi sama enggak? G1 sama G2 sama-sama 6. Ya kan? Sisi Ya. G1 dan G2 sama-sama 7 katanya. Ternyata sama ya kalau untuk pemeriksaan awal. Nah, kemudian sekarang kita akan memperhatikan tentang ciri titik derajatnya. Nah, oke, di sini Ajan. Kita break sebentar ya. Kalian boleh perhatikan tentang subgrafnya dan titik-titik derajatnya. Sebentar.
Oke, gimana? Ada Putri Salsabila. Yuk, silakan. Mau menjelaskan apa Putri Ibu, Salsabila? Hah? Ibu maaf saya tadi belum ke absen. Karena tadi keluar Zoom karena nge-lag Ibu. Oh iya, tadi kamu udah ini kok udah saya baca. Makasih. Oh ya, makasih Bu. Iya, udah saya baca itunya chatnya. Oke. Nah, sekarang berarti kita kenali ya. Jadi banyaknya titik sama, banyaknya sisi sama. Sekarang banyaknya derajat. Kalau kita lihat di sini, A berderajat 2. Lalu ada B berderajat 3. Jadi si A bertetangga dengan B yang berderajat 3. Lalu bertetangga dengan D berderajat 3. Ya. Lalu C berderajat 2. Sama bertetangga dengan B berderajat 3 dan D berderajat 3. E berderajat 2 dan F berderajat 2 juga. Tapi yang membedakan kalau A berderajat 2, dua tetangganya berderajat 3, kalau E satu tetangganya berderajat 2 yaitu si F. D-nya berderajat 3. F juga begitu, satu tetangganya berderajat 2 yaitu si E dan satunya berderajat 3 yaitu si B. Nah, dari situ berarti sekarang kita akan mencoba memahami graf G2-nya. Apakah mempunyai identitas yang serupa? Misalnya, kalau mau mempunyai identitas serupa, maka kita bisa menunjukkan isomorfnya itu adalah dengan menggambarkan dengan ciri gambar yang sama. Ya, dengan gambar graf G1 atau G2-nya, tapi kita akan memberikan label yang berbeda. Ya, misalnya grafnya itu kita bayangkan bahwa di sini ada P gambar G2 itu kan gambar grafnya begini kan. Sret, 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 sret gitu. Nah, gitu kan. Nah, awalnya kan ini P, Q, T, U, R, S. Nah, sekarang itu G2. Sekarang kita pakai gambarnya G2, tetapi labelnya kita akan berikan label G1. Bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa gambar di G2 ini eh, bahwa G1 ini sebetulnya isomorf dengan G2 gitu. Nah, sekarang tadi kenali si A bertetangga dengan B yang 3 derajat dan D yang 3 derajat. Di sini kalau di sini kita letakkan A, mungkin enggak? A, kalau kita letakkan A di sini. Sementara yang di sini berderajat 2, di sini berderajat 3. Berarti ini tidak mungkin si A di sini. Berarti kita hapus A bukan di sini. Ya, ya kehapus deh semuanya lah. Salah saya. Nah, berarti sekarang kalau begitu kita cari yang kira-kira bisa meletakkan A yang bertetangga dengan 3 dan 3. Dan kita temukan di sini kan. Di sini 3, di sini juga 3. Ya, artinya kita bayangkan kalau di sini A, maka di sini bisa jadi B, dan ini bisa jadi D. Ya, sesuai dengan ininya. Sesuai dengan di sini ya, di sini bertetangga dengan B dan sesuai dengan D. Lalu, selain itu ada juga C kan, yang bertetangga dengan ini dan ini. Di sini kita juga punya titik ini kan, C. Bertetangga dengan 3, bertetangga dengan 3. Nah, berarti sekarang tinggal yang E sama F. Karena
F akan bertetangga dengan B, berarti ini kita bisa bayangkan F, dan ini kita bisa bayangkan adalah E. Maka kita punya ini gambar graf G2 dengan label G1. Dari sini kita bisa menunjukkan bahwa ini isomorf. Ya, karena kita bisa dengan mudah memindahkan label di G1 dengan ciri yang sama. Ya, gitu. Berarti kalian juga bisa dong kalau seandainya kita buat di sininya G1. Nah, terus labelnya G2. Siapa yang mau mencoba? Ya, silakan. Grafnya G1, labelnya G2. Siapa yang mau mencoba? Kayaknya bisa langsung nulis di sini aja ya. Saya gambarin aja kalau gitu dengan baik. Kamu tinggal melabelkan aja. Jadi ini gambar grafnya kan, yang G1. Nah, ini gambar grafnya. Silakan beri label. Yang mana yang identik. Labelnya G1. Labelnya G2, maaf. Grafnya G1, labelnya G2. Silakan siapa yang mau mencoba. Ayo, siapa yang mau mencoba? Wah, ini jadi banyak yang pendiam ya sejak kebanyakan makan sapi dan kambing. Itu siapa tuh? Nggak kebaca barusan. Siapa yang barusan mau mencoba tuh? Itu saya Ibu. Kavi ya? Jadi boleh nyoba Bu? Boleh. Oke, berarti di situ yang merah itu P Bu, yang titik di tengah itu saya pengen tulis tapi jadi jelek. Jadi di situ P. Kamu tuh siapa? Jaki. Jaki. Kenapa namanya sama itunya gambarnya cewek ya? Oh itu foto Oh, Ahmad profil Bu. Jaki. Iya, ada namanya Ahmad Jaki. Senelitas. Ya udah, silakan coba. Iya. Saya tunjukin aja kali Bu ya, kalau nulis jadi jelek. Ya udah, saya bantu nulis deh. Oke, terima kasih Bu. Nah, di sini yang di sini yang mana? Coba sekarang yang ini dulu nih. Yang warna merah Ibu, yang udah ditulis. Itu warna itu P. Nih yang ini ini yang dulu. udah yang di warna merah itu P. Mulainya yang itu ini. P. Ya. Ini nih Bu. Nah, bisa nih Bu. Nih P. Nah, itu bisa. P terus di sini Q karena dia berderajat 2. Nah, di sini R.
Di sini R. Sebentar Ibu. Habis itu geser dulu. Nah, di sini S karena dia juga berderajat 2. Nah, terus di sini T. Dia juga berderajat 3. Dan di sini adalah yang terakhir itu U. Dia berderajat 2. Itu Ibu, selesai. Ya, begitu ya. Bagus. Jadi dari sini kita bisa menunjukkan ini loh isomorf. Caranya apa? Dari dua graf ini kita gambarkan lawannya, tapi labelnya yang mana yang kita sedang mau pakai. Jadi kalau kita pakai gambarnya G1, labelnya pakai gambar G2, pakai label G2. Sebaliknya seperti itu. Bagus, makasih Jaki. Ya, berarti sekarang kita lanjut. Nah, jadi kalau kita buat ke dalam dengan data matematis, maka kita membuat data seperti ini. Sisinya, titiknya kita tulis, derajat-derajatnya masing-masing kita tulis, kita lihat bahwa ini serupa, lihat serupa semuanya kan kelihatan G1 sama cirinya, ininya juga sama. Nah, kemudian memasukkan fungsi korespondensi satu-satunya bahwa si A akan jadi U, bahwa si B akan jadi T tadi kan, C jadi S, D jadi R, E jadi Q, dan F jadi P. Atau ada juga cara lain untuk menunjukkan isomorf adalah dengan memanfaatkan matrik ketetanggaan. Kalau matrik ketetanggaan itu biasanya dicirikan dengan matriksnya itu hanya memuat bilangan 0 dan 1, ya, karena ini apa namanya untuk mencirikan 1 itu untuk tanda ada sebagai bertetangga, sementara 0 menunjukkan tidak bertetangga gitu. Nah, seperti di sini A bertetangga dengan B dan D. Kalau karena dia yang ada nilai 1 dengan B dan D. Contoh di sini G1 kita sorot ya. A bertetangga dengan B dan Recording D. stopped. Nah, itu ya. Terus kemudian B bertetangga dengan A, C, dan F. Di sini B bertetangga dengan A, C, dan F. Nah, gitu ya. Jadi caranya begitu. Setelah rapih kita bikin seperti ini, ya sudah kita bikin bertetangga. Lalu kemudian G2 kita juga bikin bertetangga juga sama. Tapi untuk menunjukkan dia isomorf biasanya polanya dibuat sama gitu ya. Polanya dibuat sama. Jadi kalau kita perhatikan ketetanggaannya tuh jadi kelihatan tuh karena dia punya pola yang sama tuh dari sini ya, polanya tuh pola nih misalnya nih kalau kita lihat ini 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 kan begitu ya. Terus ini ini. Nah, ini juga begitu kan? Nah, terus ini di sini di sini di sini di sini. Ini juga sama tuh. Nah, itu. Jadi dengan mudah kita bisa melihat, oh ini sama nih, isomorf gitu, karena polanya kelihatan sama gitu. Tapi ini tentu menjadi tantangan sih sebetulnya, karena pada dasarnya, pada akhirnya kita harus tahu dulu G1 itu dalam G2 itu akan jadi seperti apa. Jadi sama aja dengan mencari tahu yang tadi dulu. Kalau digambarin dalam G2, labelnya G1 bagaimana? Jadi sama juga karena nanti ketetanggaannya akan serupa. Jadi ini akan bisa didapat dengan kondisi itu. Tetapi bisa jadi ini harus diketahui, harus bisa dipahami kalau memang ini tetap menjadi pertanyaan tentang ide matriks ketetanggaan. Jadi akan seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?